Dali Punar Sudiwi ini sudah siap. Makan dulu saja. Pandu. Halo, gimana, Du? Oh iya, 15 menit lagi saya sampai. Ini baru sarapan sebentar. Iya, medalinya juga sudah siap kok, santai aja. Di sana keadaan gimana? Hah? Gimana? Nggak dengar. Gimana? Nggak dengar, sinyalnya jelek. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. Loh. Salah. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci Kurang. yang kan ku berikan. Jangan ngegoyang, sayang janganlah kau waton Ya nggak mau, kurang meriah katanya goyangnya. Yuk, bentar, 1 menit. Goyang. Siap. Yuk, wis lah, ayo. Jurus yang sangat ampuh, teruji, terpercaya, tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter, cukup siji solusinya, pergi ke dukun saja langsung sambat. Mbah, saya Pokoknya kamu harus segera dapatkan pemeran penggantinya atau pemeran utamanya harus segera begini. Sekarang juga cepet sana cepet. kental kasih ya I can't stop loving you, oh darling. Jangan goyang. Tolong. Kenapa? Buat jadi tanggung ganti Pak, ikut syuting saya Pak. Nanti saya dipecat nih Pak. Saya itu terburu-buru, Mas. Ikut aja Pak. Ayo Pak. Aduh. Pak, nanti jadi adegannya. Bentar. Ini tangan saya dilepas dulu. Oh, iya. Dari tadi gadang. Gimana cepet. Nanti adegannya Pak, itu kan nanti pemeran utama di sini. Nanti Bapak di sini. Oh iya. Jadi cerita Saya di sini antar- tok ya. Iya, Saya di sini tok ya. Jadi coba latihan dulu Pak. Ayo Pak. Oke lah, Ayo, oke. latihan dulu, Cepet Pak. ya tapi Iya, ya. Iya. Ayo. Sini. Pak, Ya, ini sudah dapat talentnya. oke. Dan siap. Pak. Oke. Kamera, rolling, action. Resto. Mbak. Iya? Ini dulu. Tadi ketemu di Burjo ya? Iya. Tas saya ketukar Mbak dengan tas Mbak ini. Alhamdulillah Bapak, saya udah dimarahin sama bos saya. Lah, tas saya di mana? Ada di dalam. Saya anterin. Boleh. Oke. Mbak. Ya? Saya diangkat Aduh, ya. boleh.
ini Hanim, tas saya itu ketuker sama tasmu ini. Itu tasnya Pak Febian? Iya, isinya medali untuk acara Purnasruti ini sudah yang di situ. Saya tahu. FTIK aja. Jos! Kamu sekarang di mana nih? Gini aja Pak Febian, bisnis. Bisnis apa? Ada deh. Bos, ini tasnya. Wah, ini yang saya cari ya nih. Makasih ya, ini tasmu ini, ya. Wah, udah jam segini ya. Yang pertama waktu kuliah online dulu, itu pas awal pandemi sekali, itu awalnya seru banget karena banyak dapat aplikasi-aplikasi baru buat pembelajaran. Tapi setelah berjalan selama lebih dari 1 semester, itu rasanya benar-benar bikin bosen banget. Soalnya yang pertama susah dapat penjelasan dari dosennya sendiri. Yang kedua juga susah kalau ada tugas kelompoknya karena terhalang sama jarak sama teman-temannya. Kalau yang untuk offline sangat berkesan sekali karena kita jadi lebih kenal teman-teman yang baru. Terus waktu offline itu kita juga diajarin sama dosen secara langsung, jadi buat ngerti praktek itu bisa lebih paham. Kalau offline dulu ya, offline dulu kalau itu bisa saling ke teman-teman, bareng-bareng diskusi, kalau ada tugas bareng-bareng. Kalau yang online itu dari saya tuh lebih mengembangkan diri. Sebelumnya kayak saya tuh mau buat channel YouTube, terus belajar tentang pemrograman. Sebenarnya kuliah online sama offline itu yang saya rasain perbedaannya banget itu pengalaman dalam hal praktikumnya, dalam hal pengajarannya, dalam kayak tugas-tugasnya gitu. Kalau jujur disuruh milih offline atau online, lebih suka offline sih karena lebih banyak experience atau pengalaman yang didapat gitu. Kayak sempat bikin event, terus harus ke cari berita, pergi kemana gitu cari berita, terus bikin acara TV macam-macam. Jadi pengalamannya lebih banyak sih, lebih seru aja kalau offline. Kalau misalnya rasanya sebenarnya semuanya seru sih. Kalau misalnya offline kita capek kuliah bisa ketemu sama teman-teman. Kalau misalnya online enak juga karena mengurangi rasa deg-degan. Kalau misalnya harus kadang kan ada presentasi juga kan. Itu kayak lebih enak aja kalau misalnya online, kadang deg-degannya bisa lebih terkontrol. Kalau saya itu dosen favorit saya yaitu Pak Agusta dan Pak Kolil. Karena Pak Kolil, beliau itu adalah dosen pembimbing saya saat kerja praktek dan tugas akhir saya. Beliau sangat membantu dan membimbing saya dalam mengerjakan laporan-laporan saya. Kalau untuk Pak Agusta, beliau itu selaku dosen wali saya, beliau juga sering membantu anak didiknya saat pergantian semester dan sering mengarahkan untuk mendapatkan mata kuliah tambahan, serta beliau juga yang sering menyelesaikan masalah-masalah perkuliahan saat kami sedang kuliah.
hal yang paling berkesan menurut saya itu selama kuliah tuh bisa membangun relasi-relasi sama dosen, sama teman mahasiswa, sama kegiatan mahasiswa, UKM, dan pengalaman organisasi. Yang paling berkesan, saya sebutin semesternya aja kali ya, semester yang paling berkesan ya. Semester paling berkesan itu semester 4, karena di situ ada mata kuliah manajemen acara, ada mata kuliah jurnalistik cetak, ada mata kuliah Pertekom kalau iya Pertekom, terus ada IEPR juga, dan semuanya mempunyai tugas atau final project yang seru-seru. Kayak manajemen acara kita bikin event, terus habis itu jurnalistik cetak kita bikin majalah, bikin prismatik, terus waktu itu di Pertekom juga bikin film, terus di IEPR juga berkolaborasi sama mata kuliah yang manajemen acara gitu. Jadi itu di semester 4 itu jadi semester yang paling berkesan, paling seru, sekaligus paling capek. tapi seru banget sih di semester itu. Dan setelah semester 4 mulai pandemi, mulai online, jadi kayak ya udah gitu. Jadi ya itu sih pengalaman yang paling berkesan. Yang paling berkesan sebenarnya sharing pengalamannya. Maksudnya kan karena aku dari kelas sore, jadi teman-teman banyak yang sama-sama kerja juga. Jadi kalau misalnya nyampein keluh kesah tuh bisa relate gitu. Terus juga dosennya kan juga masuk gitu kalau misalnya ngobrolin tentang pekerjaan ataupun nanti di dunia kerja kayak gitu. Aduh. Dosen paling favorit ya. Semua dosen favorit sih, tapi mungkin dosen yang berkesan aja ya. Maksudnya ada Mas Edi sama Mbak Uni. Kenapa? Karena ya sekali lagi di semester 4 saya banyak diajar sama kedua beliau ini, dan di situ saya belajar bagaimana bikin acara, bagaimana jadi jurnalis yang baik, bagaimana saya belajar buat cari berita, nulis berita macam-macam, banyak berdiskusi lah sama beliau-beliau ini. Jadi mungkin jadi semakin dekat gitu ya, karena sering ngobrol, sering ketemu, sering rapat juga, sering dimarahin juga. Kayak gitu sih. Dosen paling terbebas itu Pak Harudin, enak diajak diskusi gitu, sharing bareng, kalau ada solusi gampang atasinya Pak Harudin. Dosen favorit saya yaitu Pak Agusta dan Pak Kolil. Karena Pak Kolil, beliau itu adalah dosen pembimbing saya saat kerja praktek dan tugas akhir saya. Beliau sangat membantu dan membimbing saya dalam mengerjakan laporan-laporan saya. Kalau untuk Pak Agusta, beliau itu selaku dosen wali saya, beliau juga sering membantu anak didiknya saat pergantian semester dan sering mengarahkan untuk mendapatkan mata kuliah tambahan, serta beliau juga yang sering menyelesaikan masalah-masalah perkuliahan saat kami sedang kuliah. Semua dosen menurut aku punya favoritnya masing-masing ya, tapi kalau tetap harus milih salah satu tetap Mas Edi. Karena kalau Mas Edi tuh aku ngerasa beliau tuh kalau misalnya ngasih tugas ini tuh gimana ya, kita tuh jadi tahu gitu loh step by step dalam kita mengerjakan tuh harusnya tuh seperti apa. Dan juga kalau misalnya untuk waktu mengerjakannya tuh relate, misal untuk mengerjakan step ini tuh waktunya memang relatifnya harus seperti ini gitu. Selamat buat kita semua, akhirnya kita bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan banyak perjuangan. Dan semoga setelah kita lulus, semoga kita bisa dapat pekerjaan di era persaingan yang ketat ini. Sederhana aja sih, tetap semangat dan sabar menghadapi dunia keras ini. Pesan-pesannya, gunakan ilmu yang kamu punya untuk mengembangkan potensi kamu gitu. Jadi di Ilkom pasti sudah dapat macam-macam, sudah dapat pembelajaran dari A sampai Z dari dosen-dosen yang luar biasa. Dan di situ saya berpesan buat teman-teman biar teman-teman bisa menggunakan itu untuk bekerja di pekerjaan. Meskipun ada beberapa teman-teman yang pekerjaannya
apa ya, nggak satu bidang sama ilmu komunikasi, tapi percayalah ilmu komunikasi bisa tetap dipakai di situ gitu. Jadi gunakan ilmunya buat mengembangkan potensi dan mengembangkan diri, dan apa ya, penuhi marketplace penuhi marketplace yang ada gitu, biar Ilkom USM tetap juara. Buat teman-teman yang udah di Winisuda, aku cuma mau ngucapin selamat karena kalian sudah menyelesaikan skripsi kalian dengan baik sampai kalian ada di titik ini. Kalian patut bangga dengan diri kalian. Dan untuk pesannya, yang pertama, jangan pernah lupa untuk bangga terhadap proses yang kalian lewatin, apa yang udah kalian laluin. Dan juga yang kedua, jangan lupa buat bangga orang-orang yang kalian sayang, karena tanpa mereka kalian juga nggak akan ada apa-apanya. Dan yang terakhir, jangan lupa buat FTIK USM bangga punya kalian. USM Jaya, FTIK Jos, Ilkom juara. USM Jaya, FTIK Jos. USM Jaya, FTIK Jos, Ilkom juara. Perasaan kami selaku orang tua dari Sifta Ayu Putri, perasaan bangga sekali dengan kelulusan ini. Puji syukur, alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwasanya kelulusan ini sesuai harapan dari orang tua, yaitu dengan kelulusan ini mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa lebih maju maupun lebih sukses ke depannya. Terima kasih, bangga ya, perasaan saya bangga dan bersyukur sekali karena anak saya bisa lulus tepat pada waktunya. Selama 4 tahun mengenyam pendidikan di Fakultas Teknik Teknologi Informasi Universitas Semarang. Menurut saya, alhamdulillah anak saya sudah lulus, merasa senang luar biasa karena sudah sesuai apa yang saya harapkan. Karena baik, semoga anak saya yang sudah lulus bisa juga melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan jadi kemudian nanti kalau jadi pemimpin yang benar dan pemimpin yang jujur. Kalau menurut saya ya sangat, jadi orang tua sangat senang sekali kalau anak sudah lulus. Paling kemarin anak saya sempat minta doa sama orang tuanya, Abi, Ibu tolong doain mudah-mudahan kita hari ini lulus biar bisa wisuda tahun ini. Dan saya bangga sekali. Bangga sekali, Mas. Saya sangat bangga sekali karena waktu itu si Timo itu tidak mau kuliah. Nah, saya berdoa Tuhan jangan sampai anak saya ini lulus sampai di SMA saja. Semua SMK atau SMA saja. Cuma kok si Timo kok tidak mau kuliah. Saya berdoa terus akhirnya saya dengar-dengar, Pak, saya jadi kuliah. Saya dalam hati saya puji Tuhan gitu istilahnya ya. Syukur alhamdulillah gitu ya. Itu saya senang terus tapi dia itu usaha sendiri dalam segala hal, karena dia tahu ketika saya jadi rohaniawan itu memang tidak mencukupi untuk biaya itu, malah dia yang berkontribusi untuk adik-adiknya juga untuk saya, dan sampai sekarang ya syukur juga adik-adiknya sekarang juga sudah kuliah semua, tinggal satu saja. Harapan saya anak saya tidak hanya di SMA atau SMK saja. Nah, itu harapan saya sangat bangga sekali. Ya, bisa. Anak mandiri ya, Timo itu. Jadi dari lulus SMK, sebetulnya mungkin bukan karena dia tidak mau kuliah, tapi dia berpikir dia anak sulung, adiknya masih 3. Waktu itu masih kecil-kecil, jadi biayanya mungkin dia banyak yang dipikirkan, tapi nggak terungkapkan. Kebetulan waktu magang di SMK terus ditarik perusahaan, jadi sudah begitu masuk dunia kerja pasti sibuk, capek. Tapi ya itu pro.
Harapan kami selaku orang tua dari Septa Ayu Putri, harapannya mudah-mudahan untuk mencari atau diterima di tempat pekerjaan sesuai harapan yang dia miliki waktu dia menempuh pendidikan di kampus atau di tempat dia kuliahnya. Mudah-mudahan pekerjaannya sesuai dari harapan hati dari Septa Ayu Putri sendiri. Demikian, Mas. Harapan saya mudah-mudahan dia bisa diterima dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmunya dan bisa menerapkan ilmunya nanti di masa depan. Saya setelah nanti anak saya Azharul bisa lulus dari USM, semoga untuk masa kedepannya nanti bisa melanjutkan cita-citanya lagi, kemudian masih bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selain itu juga harapan saya semoga segera mendapat pekerjaan juga. Alhamdulillah setelah anak saya Azharul Sabta sudah lulus, juga bisa melanjutkan yang lebih baik lagi, dan nanti kalau mendapat suatu pekerjaan apa yang dia cita-citakan bisa menjadi contoh pada masyarakat atau pelayan masyarakat dan untuk berguna bagi bangsa dan bangsa. Harapan kami saya serahkan pada anak saya, maunya gimana, mau nyari karir kerja dulu atau nanti lanjut lagi, saya terserah, saya begitu ke sana. Jadi saya berperan jangan muka sama anak saya, intinya saya hanya menyari anak saya jangan lupa sholat, gitu aja. Ya, harapannya kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi, gitu Mas. Apa yang dicita-citakan bisa terkabul, gitu Mas. Kalau saya tidak punya harapan muluk-muluk, ya sudah bekerja dengan baik saja, saya sudah bersyukur. Iya. Sudah berkarya, iya, ya. Sudah berkarya. Gitu, apalagi sekarang saya lihat dia juga sudah cukup mapan. Saya bersyukur, berterima kasih. Ya. Ya, pasti kepengen Timo lebih baik lagi. Kalau saya ya setiap hari pengen lebih baik, ya juga satu saat dapat pasangan yang seimbang juga. Jadi ya lebih berdampak lagi. Dia masih punya mimpi pengen lanjutin S2. Silakan saya bilang. Harapan kami untuk OSM terutama FTIK perlunya untuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait atau instansi terutama BUMN atau pihak-pihak yang lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya nanti kerjasama bisa meningkatkan popularitas akademik USM khususnya Fakultas TIK, dan mudah-mudahan bisa berkembang di wilayah Semarang khususnya dan umumnya di Provinsi Jawa Tengah. Dan pesan-kesan kami mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan siswa atau warga yang ada di wilayah Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah ini bisa mengenal adanya OSM terutama Fakultas FTIK ini. Demikian. Mungkin Ibu nambahi. Ya, mudah-mudahan Fakultas FTIK ini lebih berkembang, lebih maju dan banyak peminatnya. Amin. Menurut saya untuk masa depan FTIK USM semoga untuk kedepannya lebih jaya lagi dan lebih berkembang. Dan semoga jurusan yang PTK yang mungkin yang tadi di jurusan anak saya Azharul Sabta untuk kemudian menjadi jurusan yang lebih hebat lagi dan jaya bisa meneruskan apa yang diharapkan oleh mahasiswa atau mungkin kelanjutannya jadi lebih baik lagi. Harapan kami mudah-mudahan Fakultas USM
lebih kedepannya lebih maju dan lebih baik di samping dosennya maupun mahasiswa lebih baik lagi. Mudah-mudahan terus maju dan maju terus. Menciptakan generasi yang lebih baik lagi. Ya, sebetulnya kalau Timo itu kan basicnya malah animasi, dia ya multimedia. Tapi waktu dia pilih ilmu komunikasi, pertimbangannya karena saya juga kerja, jadi saya harus biar benar-benar bisa mendapat ilmu yang lain juga gitu. Tentu berarti lalu saya berpikir memang baik juga sih pilihannya itu. Lapangan kerjanya kan juga jurnalis. Kalau tidak salah dia pernah juga diwawancara di TVRI apa ya. Nah itu saya lihat cara komunikasinya. Waktu dia sebelum kuliah, kami termasuk yang mungkin komunikasinya kurang baik begitu. Nah waktu dia sudah mulai kuliah, saya lihat komunikasinya juga lebih baik. Kadang membantu kami juga mengungkapkan hal-hal yang tidak terungkap. Jadi berarti kan harapannya ilmu komunikasi ini bisa melahirkan orang-orang yang tentu bisa berkomunikasi lebih baik. Mungkin jadi jembatan masalah-masalah, atau yang jelas tidak hanya untuk ilmu komunikasi ya, menurut saya bisa capable di bidangnya. Lalu kalau sudah lulus ya benar-benar waktu di lapangan kerja itu benar-benar mumpuni gitu loh. Tidak hanya sekedar titel S1, S2 begitu. Jadi benar-benar ilmunya tidak sekedar knowledge, tidak sekedar akademiknya bagus, tapi benar-benar berdampak gitu. USM Jaya, FTIK Jos, Ilkom juara. USM Jaya, FTIK Jos. USM Jaya, FTIK Jos. USM Jaya, FTIK Jos, Ilkom juara.